Dongeng emas batangan milik proklamator kemerdekaan R.I. Soekarno, tampaknya masih terus tumbuh subur di tengah masyarakat. Soekarno, oleh sebagian orang dipercaya mewariskan emas sebesar ribuan ton yang tersimpan di suatu negara. Harta Bung Karno berupa emas batangan dan peninggalan emas lain juga dipercaya masih tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal inilah kemudian mendorong orang berbondong-bondong mencari emas yang mereka biasa sebut harta karun, yang konon dapat mensejahterakan rakyat Indonesia serta keturunannya di masa depan. Cerita kepemilikan emas batangan Bung Karno bermula dari buku Harta Amanah Soekarno, karya Safari ANS yang terbit pada 2014. Sejarawan Asfi Warman Adam menuturkan bahwa isi buku yang menceritakan perjanjian antara Presiden R.I. Soekarno dan Presiden Amerika Serikat, A.S. John F. Kennedy, JFK, di mana A.S. setuju mengakui bahwa kekayaan negara dalam bentuk emas yang jumlahnya 57.000 ton emas berasal dari Indonesia hanyalah hoaks belaka. Perjanjian yang disebut The Green Hilton Memorial Agreement juga mengisahkan dana dalam bentuk emas tersebut diklaim Bung Karno kepada Amerika sebagai harta rampasan perang. Perjanjian itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Kennedy, serta seorang saksi dari Swiss bernama William Fowker pada tanggal 14 November tahun 1963 di Jenewa, Swiss. Safari, sebagai penulis buku tersebut sendiri percaya bahwa Indonesia memiliki simpanan emas ribuan ton di Swiss. Bahkan, dia mempercayai ada banyak pejabat di Indonesia yang berusaha mencairkan harta Bung Karno tersebut secara diam-diam. Dia mengakui memiliki salinan dokumen sebagai bukti penguat informasi dalam bukunya. Hoaks emas batangan Bung Karno di Swiss. Emas batangan milik Bung Karno yang konon bisa mensejahterakan 7 turunan rakyat Indonesia memang masih menjadi misteri. Namun, kecenderungannya informasi tersebut tidak dapat dibuktikan. Apalagi ditambah dengan fakta-fakta lain yang menunjukkan kesalahan pemahaman dan unsur penyesatan informasi. Keraguan pertama, perihal cap stempel yang dipakai Presiden Indonesia saat itu Bung Karno. Seharusnya, cap tersebut bergambar padi, kapas, dan bintang. Namun, yang terlihat justru cap stempel bergambar Garuda Pancasila di dalam dokumen The Green Hilton Memorial Agreement. Keraguan kedua yaitu pihak AS hingga kini tidak pernah menyinggung soal perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Pertemuan antara Bung Karno dan Kennedy pun saat itu membicarakan soal dukungan AS untuk pengembalian Irian Barat, bukan membahas The Green Hilton Memorial Agreement. Keraguan ketiga yaitu pada tanggal 14 November tahun 1963 yang diklaim terjadi perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Ternyata Kennedy berada di Amerika untuk menggelar jumpa pers di auditorium Departemen Luar Negeri, bukan di Swiss. Pertemuan antara Bung Karno dengan Kennedy pernah terjadi pada tanggal 24 April tahun 1961. Hoaks emas batangan Bung Karno di Indonesia. Bukan saja di Swiss, keping emas Bung Karno juga dipercaya tersebar di berbagai penjuru tanah air. Alih-alih mendapatkan emas batangan Bung Karno, justru yang marak beredar adalah penipuan. Cerita tentang penipuan emas batangan Bung Karno sudah sering kali terjadi. Salah satunya di Desa Panapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi.
Seorang warga di sana tidak sengaja menemukan emas batangan bergambar Soekarno. Namun, dari hasil pengecekan oleh kepolisian, kadar emasnya hanya 8,4%. Bahkan, diduga emas batangan tersebut terbuat dari bahan kuningan.